Perkenalkan, nama saya adalah Dian Syarul Irfan. Ya, nama saya Muhammad Rashid Ridho. Nama saya Fadila Binti, saya dipanggil Lukis dan saya Elsa Bariswaradana. Saya dari Universitas Bidang Informatika. Kita semua dengan jurusan Ilmu Komunikasi. terima kasih. Nah sekarang yang pertama bakal dibahas sama Rashid. Jadi tolong banget fokus karena kita cuma sebentar ya teman-teman. Ya, jadi survei terbaru yang dilakukan oleh Pusat Riset Digital Indonesia atau PRDI menunjukkan persentase penggunaan aktif media sosial di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 92%, meningkat 5% dibanding tahun lalu sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan bahwa media sosial semakin menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Tapi gimana ya caranya kita tetap bisa jadi orang yang main dan Nah, hari ini kita bakal ngobrolin soal kekuatan yang main di digital. Siapa yang siap dengerin? Harus siap ya, karena ini penting buat kalian ya. Yang pertama yaitu ada agama di era digital. Pasti kita di sini semua punya agama masing-masing ya. Setiap agama itu mengajarkan kita untuk menjadi orang yang baik dan terhadap Tuhannya masing-masing. Tapi gimana caranya kita bisa menjalankan agama di zaman yang serba digital dan cepat ini? Pertama itu kita bisa menggunakan gadget dengan bijak. Gadget itu seperti pedang mata dua. Bisa digunakan untuk hal yang baik seperti mencari ilmu, berbagi kebaikan, dan juga beribadah secara online. Belajar lewat situs-situs yang memang sudah diresmikan oleh Indonesia. Tapi bisa juga disalahgunakan seperti menyebarkan hoax atau konten yang tidak bermanfaat. Jadi kita sebagai manusia itu harus benar-benar memilih apa yang kita lihat dan kita sebarkan. Jangan sampai kita juga ikut menyebarkan berita bohong yang bisa merugikan orang lain. Dan juga jangan lupa untuk beribadah. Meskipun kita sering sibuk dengan gadget seperti main game atau yang tak bermanfaat, meskipun dunia digital itu seru, kewajiban kita sebagai umat beragama tetap yang pertama. Oke, yang ketiga berteman dengan bijak atau punya teman yang baik. Berarti di sini udah besti kan? Di dunia nyaya, atau kita bisa ketemu banyak orang dari berbagai macam latar belakang, tapi jangan mudah percaya sama semua orang. Jangan percaya guys ya. Kalian harus bisa pilih teman-teman yang baik, ke arah yang lebih lagi, kayak bijak. Kalau misalkan ada yang ngajakin merokok, jangan. Pokoknya hindari teman-teman yang toksik, tuh nggak boleh. Nanti kita kayak toksik atau malas. Terus meskipun di dunia digital ini kan seru, tapi jangan sampai kita lupa sama dunia nyata. Tetap jalin komunikasi atau silaturahmi sama keluarga teman-teman. Bantu orang yang membutuhkan kita dan jangan lupa untuk bersyukur sama semua yang dikasih sama kita sekarang. Jangan lupa teman yang baik dijaga ya teman-teman. Dan toksik dibuang aja. Ya, untuk selanjutnya jadilah influencer yang positif. Maksud dari influencer positif itu siapa nih yang baru aja jadi influencer atau content creator? Pasti udah gak asing lagi dengan apa sih yang dinamain dengan influencer, ya kan? Ya banyak kayak dari TikTok, bisa langsung ke Instagram, terus juga dapatannya bisa dari situ Pak. Kalian juga bisa loh jadi influencer, tapi dengan cara yang positif. Itu yang harus dikumpulin buat adik-adik, ya kan? Nah, yang pertama itu adalah kalian harus menyebarkan pesan-pesan yang baik, pesan-pesan yang positif, ya kan? Karena kan influencer yang dilihat oleh banyak orang sama apa namanya generasi-generasi selanjutnya juga kan. Nah, mulai dari kalian yang bermain game, kalian juga bisa tuh gimana caranya bisa sampai pro, sampai kayak sekarang buat menjadi fitur akademik bisa banget tuh ajarin teman-teman orang lain lewat sosmed. Itu jadi salah satu contoh buat kalian. Kayak Pascal contohnya. Tapi dari Pascal jangan diambil yang toksisnya. Tahu nggak Pascal lewat? Nah, ini di sini ada berbeda tantangan dan peluang. Yang pertama itu ada radikalisme menggunakan media sosial untuk menyebarkan paham yang radikal dalam memecah belah umat. Kalian tahu maksud dari radikalisme? Terus yang kedua ada hoax, informasi palsu yang disesatkan dan menimbulkan konflik. Mereka ada banyak banget nih sekarang yang hoax kan, jangan boleh percaya. Terus yang ketiga ada cyberbullying, perundungan melalui media sosial dapat menyebabkan rusak mental seseorang. Di sini udah ada bullying kan? Nggak boleh ya. Terus yang keempat ada berdakwah secara online, menyampaikan pesan-pesan positif dan inspiratif
sosial seperti mungkin ya guys. Kayak posting lah yang bermanfaat, nggak boleh posting yang Oke, selanjutnya ini ada implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Ini bagaimana kita bisa dapat mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari di era digital. Berikut ada beberapa contohnya. Yang pertama itu kita bisa memulai hari dengan berdoa, mohon petunjuk dan perlindungan dari Tuhan. Yang kedua itu ada membaca Al-Quran atau kitab suci agama lain. Yang ketiga ada itu serta dalam kegiatan keagamaan yang dimana itu bisa mempererat tali silaturahmi dengan sesama umat yang beragama. Yang keempat itu ada berbuat baik kepada sesama manusia, bantu orang yang membutuhkan, peduli terhadap lingkungan. Yang kelima itu cara teman-teman yang positif, bergaul dengan orang-orang yang memiliki nilai-nilai yang sama. Terus yang keenam ada juga jangan lupa untuk beristirahat. Jadi walaupun kalian sibuk apapun sama ponsel atau gadget atau kalian tuh suka banget sama game, tapi kalian juga harus ingat sama dunia kalian harus mempunyai tugas ibadah sesuai dengan masing-masing. Pokoknya kalian tuh harus lakukan aktivitas yang bermanfaat terlebih dahulu, baru aktivitas yang menurut kalian bisa untuk mengurangi rasa stres. Terus ada juga beserta dalam kegiatan sosial sama kayak ikut OSIS, MPK, dan sekolah kan itu sama aja kegiatan sosial, pasti ada nanti bantuin orang gitu guys. Oke, kita udah sampai di akhir PPT ya teman-teman. Jadi kesimpulannya dari semua yang kalian tadi baca, kita tuh tetap bisa jadi orang yang beriman atau beramal mulia di agama kalian masing-masing. Tapi kita juga jangan pernah ngelakuin hal-hal yang dilarang tadi, kayak kirim informasi hoax, karena kalau informasi itu pasti berjalan terus dan pasti cepat banget sampai ke orang-orang, apalagi itu kan pesan ya. Terus kalian juga kalau misalnya kalian kirim informasi yang gak valid, itu tuh namanya juga fitnah, kan kita nggak boleh ya guys. Dan pokoknya intinya apapun yang kalian lakuin selama di dunia ini, kehidupan kalian, jangan lupa juga sama Tuhan, harus percaya adanya Tuhan. Kalau siapa yang main game tapi lupa sholat, jangan ya deh. Jadi kita tuh harus menjadi generasi muda yang beramal mulia dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Jadi ini semua PPT kita udah kita bahas. Semoga teman-teman bisa ngerti dan bisa diterapin juga ya buat yang lain. Kuliah